Desa Pamagersari, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, antusias menyalurkan BLTDD sekaligus menghimbau masyarakatnya agar mengikuti vaksin di puskesmas. Selaku pihak Kecamatan Jasinga menghimbau warga Kecamatan Jasinga khususnya Desa Pamagersari agar ikut serta dalam vaksinasi supaya tidak ada lagi lonjakan COVID-19 di Kabupaten Bogor. Untuk Pamagersari pada hari ini untuk bulan yang keempat, tahap 1 bulan keempat. Yang sudah di bulan keempat itu baru 4 desa. Ya, Barengko, kemudian Jasinga, Pamagersari, nanti siang Baguang. Itu untuk kartu KKS migrasi dari Bank BNI ke Mandiri. Itu mereka yang sudah mendapatkan kartu di tahun sebelumnya berupa PKH dan BPNT. Kami setiap desa berusaha untuk selalu mensosialisasikan hal itu, terutama berkaitan dengan tugas kami di tingkat kecamatan supaya warga masyarakat mempunyai pemahaman yang jelas dan benar. Harapan kami dari tingkat kecamatan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh tingkat kabupaten itu agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga kami juga bisa melakukan sosialisasi lagi ke tingkat desa untuk menyampaikan hal-hal yang memang berhubungan langsung dengan kegiatan kami di pemerintahan. Alhamdulillah, setiap ada bantuan apapun, kami selalu koordinasi dengan kecamatan dan tidak pernah telat, apalagi ketinggalan setelah pencairan, kita langsung salurkan kepada keluarga penerima manfaat. Oke, Kang Lurah, ini ada pembagian BLT tahap berapa ini? Bang, alhamdulillah hari ini Jumat, kami mengundang KPM sebanyak 102 KPM untuk menerima BLT dana desa tahap keempat. Tahap keempat ya? Tahap keempat. Pasti tidak pernah lama-lama ketika uang itu sudah masuk ke rekening BRI, langsung ambil, langsung besoknya mengundang masyarakat penerima. Ini nggak ditahan-tahan dulu oleh desa gitu ya? Oh enggak lah, itu kan sudah merupakan hak mereka. Jadi saya tidak akan menanggung walaupun nilainya nggak seberapa, 300.000. Tapi pada kondisi seperti ini, ya, pastilah bermanfaat. Pasti bermanfaat. Jadi biasanya diundang dari duit mah, sudah datang kabe. Tapi gini Kang, ini tadi saya dengar juga nih dari ada nilai plus lah mungkin ya Desa Pamagersari mengenai masalah keseriusan, artinya tadi tidak menahan-menahan itu Kang ya. Memang baru 4 desa yang memang di Kecamatan Jasinga yang sudah 4 kali menerima gitu. Itu memang kalau instruksi dari kecamatan, Desa Pamagersari ini selalu memang aktif atau seperti apa ya? Alhamdulillah ya, karena memang kami ini ada di pemerintahan paling bawah, kami selalu berkoordinasi dengan pihak kecamatan tentunya, karena informasi-informasi itu melalui pihak mana. Jadi kecamatan menginformasikan ke semua desa sebetulnya, semuanya, tinggal gimana kita merespon. Gitu. Jadi sekarang sesuai dengan instruksi dari Bupati, Bupati itu gercep loh, gercep. Makanya alhamdulillah saya tidak selalu ketinggalan. Ketika informasi itu ada, saya langsung saya peserta ke RT, ke RW, langsung saya kerjakan kan gitu. Karena kita dalam kondisi ini tidak bisa berlama-lama. Memang sudah ada link untuk pencairan secepat mungkin. Setelah memang di desa sudah ada, secepat mungkin dikabarkan ke RT RW untuk menerima itu tadi. Ya, karena kami selalu berkoordinasi dengan Babin Kamtimas, dengan RT, dengan RW, dengan DPD. Jadi informasi itu berantai. Jadi karena kita juga punya grup ya, punya grup RT, RW, DPD gitu. Jadi informasinya itu begitu cepat, kan? Jadi terkait masalah, memang kan selalu ada ya
kendala-kendala mungkin bagi desa yang lain memang baru ada yang 2 atau 3 mungkin ada kendala gitu kan. Tapi pas kebetulan kami ketika memang harus dikaitkan untuk BLT yang selanjutnya itu ya hari ini realisasi pembagiannya harus update gitu kan. Artinya kita harus mengumus ulang lagi. Karena kalau menurut kalender ini kan harusnya udah bulan ke-6. Harusnya sekarang kan ke bulan 6 gitu. Tapi kan ya seperti itulah karena kami juga banyak kendala-kendalanya. Nah, kami pahami itu. Kalau boleh tahu kan jumlah penerima di Desa Pamekasan berapa? Biasanya deh. Alhamdulillah untuk tahun 2021 ini jumlahnya 102. 102 berbeda dengan 2020 yang 152. Jadi ada pengurangan 50. Itu berdasarkan musyawarah desa khusus. Dimusyawarahkan Musdesus dengan RT, RW, Babinsa, Babinsa, DPD, pokok. Nah, kita berembuk gitu. Kita harus menyaring lagi gitu kan. Karena memang boleh kan aturan. Mana sih ya? Layak dan tidak mungkin gitu ya. Ya, mungkin sebagian yang memang yang motoran itu kita kan ya alhamdulillah ya namanya desa ya, dengan masyarakat itu begitu dekat ya. Jadi kita tahu sehari-hariannya gitu. Kita tahu ya sehariannya, jadi kita bisa secara kasat mata kita bisa melihat mana yang mampu dan mana yang tidak kan seperti itu jadi bahan barometer juga buat kita gitu. Oke Kang, sementara nih kebetulan nih di sini ada Om Parit nih. Ini Om Parit masih jadi Babin Kamtibmas ya? Iya. Jadi masih ya, sekarang masih ya? Masih. Oke Kang, ada Om. Jadi gini Om, gambaran Om Parit selama jadi Babin Kamtibmas, penilaian desa khususnya Desa Pamekasan seperti apa Om? Alhamdulillah ya. Sepengetahuan saya selama menjabat Babin Kamtibmas Desa Pamekasan ini kita bersinergi sekali dengan kepala desa, dengan Babinsa, dengan RT, dengan kebetulan saya juga sebagai seorang RW di sini. Jadi kita tahu lah perjalanannya bagaimana dan alhamdulillah sampai sekarang itu dana-dana dari mana, dari pemerintah pusat, dari provinsi, kabupaten, sekarang BLT ini lancar-lancar. Artinya sinergi di sini kepala desa ini kemungkinan selalu koordinasi Om ya? Betul, koordinasi dan selalu mengajak berembuk kita semua. Ya, mengajak berembuk, bagaimana ini baiknya, bagaimana ini gini. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya bukan depan sekolah ini aja ya, di Pak Desa, tapi memang yang kami rasakan dan masyarakat itu demikian gitu. Oke, jadi mungkin secara kinerja ini mungkin udah maksimal menurut Om ya? Udah maksimal ya, antara kepala desa dengan Babin Kamtibmas, yang lain juga gitu. Betul. Dari masyarakat juga yang saya tangkap dari masyarakat juga alhamdulillah ya alhamdulillah. Memang ada sih kendala-kendala itu biasa lah. Sebagai masukan yang baik buat kita juga, tapi sebagian besar secara global alhamdulillah baik. Nah ini Om, kalian pandangan Om sendiri mengenai pembagian BLT ini seperti apa? Pandangannya, apa memang harapan terhadap pemerintahan baik kabupaten, pusat itu mengenai masalah bantuan-bantuan Om? Betul. Baginya ya kami merasakan khawatir ya akan habis di tahun 2000 akhir tahun 2020. Tapi alhamdulillah ada kebijakan dari pemerintah Kabupaten Bogor, jadi perpanjang sampai setahun. Masyarakat masih terbantu sekali. Artinya memang masyarakat kita masih membutuhkan ya? Masih membutuhkan. Oke Om, sebentar Om, saya alih-alih ke kepala desa nih, Pak Nur Rahman. Ini Kang, harapan Akang ini apalagi ini kendala sekarang di TV ini naik lagi ranking masalah COVID ini. Ini cara tindak lanjut seperti apa sih? Meskipun memang di kita di Musbika itu kan ada ketua gugus ya. Ini jangan sampai nanti kan desa-desa yang lain pemerintahan. Ini seperti apa sih Kang Desa Pamekasan ini? Ya sebetulnya kan melihat kondisi sekarang ini ngeri ya. Jadi peningkatannya cukup luar biasa lah. Nah kami ada di jajaran pemerintahan yang paling bawah
tidak bosan-bosannya kepada masyarakat mengingatkan, menghimbau apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sebetulnya kalau saya pikir itu ya tinggal kembali ke diri kita masing-masing gitu ya, untuk menjaga sebuah kondisi pandemi sekarang ini gitu ya. Makanya kan kami setiap kali ada pertemuan pembagian BLT atau yang lainnya dengan para ketua RT ini tidak bosan-bosan selalu mengingatkan 5M itu harus dipakai, harus ditaati. Artinya kewajiban desa ya Kang ya untuk mengingatkan masyarakatnya ya. Itu salah satu kewajiban kami menyampaikan kepada masyarakat apa yang harus dilakukan. Dan kami juga penyampaian ini kan sebetulnya ini kan penyampaian dari atas, dari tingkat pusat, estafet lah ya, provinsi, kabupaten, datang ke desa, dan kami harus melakukan itu. Salah kami pemerintahan di desa ketika ada informasi yang datang dari pusat atau provinsi atau kabupaten tidak disampaikan kepada masyarakat. Nah, sekarang tinggal kembali lagi kepada masyarakatnya. Yang terpenting bagi kami sebetulnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Ini jangan dulu ke masyarakat yang lain, keluarga. Ya. Artinya mungkin kalau boleh kita jabarkan seperti RT ya, keluarga RT aja dulu lah gitu kan. Gitu ya. Itu kan salah satu contoh sebetulnya. Jangan sampai gini. Kita bisa ke orang lain tapi tidak dilakukan oleh diri kita sendiri. Salah satu contoh. Kenapa saya ceritakan tadi kepada masyarakat? Karena saya punya keluarga, kami sayang keluarga, kami ingin memastikan. Sampai-sampai kami juga berapa kali loh tes. Sampai malam tadi saya 4 orang. Istri saya, anak saya yang 2 langsung dites lagi. Alhamdulillah hasil negatif. Gitu ya. Jadi artinya saya sayang keluarga. Oleh karena itu, nah pengalaman kami seperti itu saya sampaikan kepada masyarakat. Gitu kan. Seperti tadi sosialisasi penyampaian kepada masyarakat harus mau divaksin, gitu kan? Nah, ini berbicara vaksin nih Kak. Ini memang ada rumor atau gimana sampai memang masyarakat ada yang mau, ada yang tidak. Pandangan akan sendiri, apa memang kita masyarakat memang SDM atau memang rasa takut atau memang ada provokasi ini di dalamnya? Gitu. Kalau saya melihat sekarang kan media yang memang cukup berpengaruh besar terhadap informasi. Ya. Saya sering ketemu dengan masyarakat, kenapa tidak mau divaksin? Saya mau nggak mau karena gini. Saya kasih penjelasan seperti ini kan seperti itu. Gitu. Sebetulnya ini kan dua sisi. Ya. Sisi lain pemerintah melakukan suatu program vaksinasi massal seluruh Indonesia itu semata-mata pemerintah itu sayang loh terhadap masyarakatnya, sayang terhadap keluarganya. Itu kan puluhan triliun, ratusan triliun, ribuan triliun untuk pemerintah mengeluarkan hal itu ya. Tapi di sisi lain di pihak lain itu ada yang tadinya media sosial. Saya tidak bisa, karena ya, berita-berita hoax yang memang belum tentu kebenarannya, karena pusing sampai lama orang semacam media sosial yang memang beritanya memang berita ini begini, berita itu begitu. Tapi saya simpel aja berpikirnya. Pemerintah memberikan vaksin kepada masyarakat semata-mata pemerintah ingin melindungi dan sayang terhadap masyarakat. Itu aja. Makanya saya kan sampaikan tadi, jangan takut, ayo. Itu. Oke. Mekanisme kan, mekanisme dalam artian kan harus ada solusi. Berarti kan kalau memang masyarakat ini pada nggak mau. Ini tugas fungsi ketua gugus tingkat kecamatan, ya kan? Apalagi sekarang dengar-dengar ada masalah desa itu punya sistem ruangan apa yang namanya? Isolasi. Ruang isolasi. Nah, artinya di sini kan apa memang tadi kita berbicara vaksin kan? Vaksin ini kan kalau kemarin kita kan diadakan di desa atau di kecamatan, apa di puskesmas? Di puskesmas. Ini kenapa tidak di tiap-tiap desa kan? Itu pertanyaannya. Nah gini kan, karena sekarang ini kan ada beberapa kecamatan desa yang melakukan vaksin massal langsung datang ke masyarakat, tapi belum semuanya seperti itu. Nah terkait masalah vaksinasi, kami juga kan menunggu informasi lebih jauh
lebih lanjut dari UPT Puskesmas termasuk dengan kecamatan. Nah, untuk saat sekarang kan dari pendidik, ya TNI, Polri dan yang lainnya yang memang selalu beraktivitas dengan banyak orang, gitu, itu kan yang diprioritaskan termasuk lansia, kan seperti itu. Nah, saya juga belum ada informasi untuk masyarakat yang lain, dan juga kan harus koordinasi, harus menunggu. Nah, untuk vaksinasi yang kemarin-kemarin itu kan di Puskesmas. Mungkin nanti jemput bola dari pihak desa, pihak Puskesmas. Rencana kemarin itu kan jemput bola ke desa umpama. Nah, momen-momen seperti yang tadi ya, ada salah satu sebelum pembagian teknis masih belum ada teknis gitu ya, untuk vaksinasi, karena tadi itu masyarakat berpandangan nggak mau. Tapi kan kita juga tidak bosan-bosannya memberikan suatu pemahaman, sosialisasi bahwa vaksin begini. Nah, momen-momen seperti ini karena memang BLT desa ini tiap bulan, nah kita pakai lah sebelum pembagian BLT, nanti kita koordinasi dengan pihak Puskesmas, dengan kecamatan, ya sebelum pembagian, ya saya inginnya divaksin dulu lah, vaksin dulu, gitu kan. Ya nanti yang lainnya kan bisa menyusul. Jadi momen-momen seperti ini, gitu kan, gitu, yang kita manfaatkan. Oke Kang, terakhir Kang, sebelum Kopar ini, terakhir harapan Akang nih Kang, selaku Kepala Desa Pamekarsari masalah COVID Kang. Harapan kami pandemi COVID-19 semoga cepat berakhir. Amin. Karena ini akan mengganggu roda semuanya, roda pemerintahan, roda ekonomi, roda kesehatan, dan semuanya berpengaruh. Karena selama kami alami ketika terjadinya COVID ini dari 2020 sampai 2021, merasa kami kurang bebas cara bertemu orang, bebas silaturahmi. Iya, karena kita harus ada protokol itu ya. Mau tidak mau kita harus laksanakan itu. Harapan kami COVID-19 ini mudah-mudahan segera berakhir supaya kami dapat melaksanakan kehidupan yang normal. Nah, kalau pikir ini kan sepertinya kita hidup dengan normal nih, karena dibatasi oleh hal-hal seperti ini. Barangkali itu. Oke Om, ini terakhir nih Om. Om masih di jajaran Polsek Kecamatan Jasingan Om. Berbicara protokol kesehatan nih Om. Artinya kerumunan nih Om. Sejauh mana Om Polsek Jasingan untuk menangani masalah jaga jarak ini Om? Kami juga diinstruksikan oleh yang di atas lagi harus membantu pemerintah setempat untuk memutus mata rantai COVID ini. Bapak Oscar terus sendiri di depan polsek itu ada tenda, checkpoint. Bapak itu waktu mudik sampai sekarang hampir tiap hari kami melaksanakan di operasi justisi. Artinya operasi yang mengharuskan masyarakat untuk memakai masker ke jalan raya gitu, ke tempat umum. Itu yang kami lakukan setiap hari gitu ya. Terus tadi mengenai COVID tadi, alhamdulillah sini ya, saya sendiri pernah merasakan kena COVID. Alhamdulillah dari pihak desa sampai sekarang, dari mulai pertama sampai sekarang ada bantuan. Mungkin desa lain juga ada ya, ada bantuan. Artinya dari khusus dari Desa Pamekarsari ya? Pamekarsari. Dari Kepala Desa Pamekarsari. Jadi tambahannya gini, jadi kan ada dari dana desa itu untuk penanganan PPKM ya. Untuk masalah COVID ini, gitu kan. Jadi kami harus menyediakan isolasi, alhamdulillah isolasi ada. Tapi ketika masyarakat kami terpapar COVID, karena memang menurut kami ini karantina mandiri ini jauh lebih efektif, yang terpenting taat terhadap protokol dan aturannya. Alhamdulillah selama karantina 14 hari itu semuanya sehat. Ada beberapa kasus lah. Nah artinya karena memang ini ada pos anggarannya, kami enggak jelas nih Kang. Ini kan kadang-kadang masyarakat baik di desa yang manapun kadang-kadang ada yang tahu, ada yang tidak nih Kang. Ngambil pos anggaran untuk
untuk isolasi untuk masyarakat ini dari mana? Itu dari PPKM itu. Dari dana desa dari PPKM itu, selain kita menyediakan Ruang isolasi. untuk keperluan seperti saya punya toilet, punya timbangan dan lainnya seperti itu ya. Terus kita pemberian cuci tangan untuk masing-masing wilayah, hand sanitizer, penyemprotan, masker dan yang lainnya. Tapi ada satu lagi yang seperti saya katakan tadi, ketika masyarakat itu terpapar, berarti kan dia tidak leluasa melakukan aktivitas, dia tidak bisa bekerja, kan gitu. Siapa yang memperhatikan? Ya kami ini. Dari apa? Dari dana anggaran dari PPKM itu. Tergantung. Ketika dalam satu keluarga itu, umpama satu keluarga hanya 4 orang, mungkin ya artinya tahu. Artinya mungkin memberikan seperti sembakonya gitu ya, kebutuhan mereka. Jangan begini, disuruh isolasi tapi tidak diperhatikan. Yang jelas kan dia keluar untuk mencari makanan kan gitu. Tapi kami selalu lakukan ketika ada yang terpapar itu tidak boleh keluar rumah selama 14 hari. Semua keluarganya loh. Ya, ada 4 orang, 8 orang. Artinya ada jaminan dari pemerintahan desa untuk sembakonya bahwa keluarga ini udah jangan kemana-mana. Nih disuplai oleh pemerintahan desa gitu. Betul. Artinya saya koordinasi. Nasi dengan Babinsa, Babinsa Timas, termasuk Satgas Covid, RT RW. Karena kami memberikan memberikan makanan itu makanan siang saji. Ya. Paginya harus diperhatikan, siangnya sampai malam. Jadi 3 kali, gitu kan? 3 kali dari makanan yang siang saji, pakai pom, dimasak oleh bisa RT dan RW. Istri-istrinya gitu ya, pagi antara pagi selama 14 hari. Nah itu disiapkan oleh kami. Selama mungkin ini kan, ada nggak acara humornya? Cuman pemainnya keluarganya, tinggal baru kasih sekalian rokoknya gitu. Saya punya kewajiban memperhatikan asupan, asupan makanan yang namanya rokok yang itu makan itu inilah gitu kan. Namun kayak rokok atau yang di situ bahwa. Dari Desa Pamagarsari, Kecamatan Jasinga, tim BB News melaporkan.